Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could hit you like fire. The shit out, bury aside. Hey, things in my pocket, getting boring. Shit, bye bye. If I couldn't tell you all my feeling, getting the shit out. Pada video kali ini, kita akan belajar mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Aktivitas membaca penting dilakukan untuk mengembangkan pikiran dan pengetahuan kita. Salah satu jenis teks yang sering dijadikan objek dalam aktivitas literasi adalah teks eksposisi. Jika kamu pernah membaca artikel di majalah atau di koran, itulah teks eksposisi yang dimaksud. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dan tujuan dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah tulisan yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu gagasan yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberitahukan pembaca tentang suatu informasi dengan sejelas-jelasnya. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Penjelasan berisi pendapat, gagasan, dan keyakinan. 2. Penjelasan memerlukan fakta berupa angka, statistik, peta, atau grafik. 3. Penjelasan bersifat informatif dan objektif. 4. Penjelasan dipaparkan secara sistematis dari awal sampai akhir. 5. Menggunakan bahasa informatif dengan kata-kata yang denotatif. 6. Penutup berisi penegasan. Mengenali unsur-unsur teks eksposisi. 1. Gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. 2. Pola-pola pengembangan teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi. 1. Fakta. 2. Opini. 1. Fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Contoh, A. Selama bulan Januari-Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. B. Kemudian pada bulan Oktober, terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. 2. Opini. Disebut juga dengan ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. 2. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pola pengembangan teks eksposisi. 1. Pola umum khusus. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf, yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Contoh, kebersihan sangat penting bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan, baik itu dari makanan yang kita makan, kebersihan pakaian kita gunakan,
maupun lingkungan tempat tinggal kita. Sudah banyak orang yang terserang penyakit dikarenakan kurang menjaga kebersihan. Pola khusus umum. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Contoh, narkoba memiliki efek candu yang sangat kuat dari jenis-jenis narkoba tersebut. Ada yang dapat menyebabkan gairah meningkat, detak jantung meningkat, dan pada kondisi tertentu dapat menyebabkan overdosis dan kematian. Menghindari narkoba adalah harga mati karena sangat berbahaya bagi kesehatan. 3. Pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Contoh, berbagai upaya telah dilakukan polisi untuk dapat menangkap pelaku. Misalnya, dengan melakukan investigasi di tempat yang diduga sering didatangi pelaku, hingga melakukan patroli di sejumlah tempat. Sayangnya, pelaku masih belum bisa ditemukan. 4. Pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Contoh, tahun ini ada sekitar 350 mahasiswa yang mengikuti pagelaran wisuda. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding tahun lalu, di mana wisudawan yang terdaftar hanya sekitar 200 mahasiswa saja. Gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Bacalah teks berikut dengan saksama. Yuk sama-sama kita baca dengan judul Manfaat Air Putih. Air putih memiliki banyak manfaat, termasuk mengembalikan ion tubuh yang hilang setelah beraktivitas seharian. Namun, ada beberapa permasalahan yang sering dihiraukan para manusia, yaitu malas minum air putih. Air putih merupakan minuman mineral yang setiap hari dikonsumsi oleh seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Fungsi air putih bila diminum oleh manusia sebagai zat yang berguna untuk melancarkan metabolisme tubuh, memberi asupan oksigen, mengatur suhu tubuh, dan membersihkan seluruh tubuh. Dalam sehari, manusia harus meminum air putih minimal 2 liter air atau 8 gelas. Guna membangun sistem kerja tubuh secara maksimal dan menjaga kesehatan tubuh agar normal setelah berkurangnya energi. Dari penglihatan mata, pencernaan, hingga energi ion tubuh. Sering terjadi dehidrasi pada banyak orang. Hal tersebut dikarenakan cairan tubuh yang telah menipis bahkan hingga habis, yang menyebabkan kadar gula darah terganggu, sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas secara normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa air putih sangat vital. Masih banyak yang menyepelekan untuk meminum air putih 2 liter dalam sehari. Untuk itu, kita harus mengawali dari diri kita, orang sekitar kita agar dapat menjalankan hidup sehat dengan rutin meminum air putih sehari minimal 8 gelas. Setelah membaca teks manfaat air putih, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. When you're in the shit, I'll bury the past. That shit too high.